Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pengolahan data di Excel, ya, pemahaman lebih lanjut mengenai Microsoft Excel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang filter dan sorts, ya, filter dan sortir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pivot table. Nah, ini akan lebih menarik lagi dalam penyajian data yang berupa penjumlahan, ya, total, ya, atau penyajian data secara visual nantinya. Nah, itu namanya nanti adalah pivot table. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Kita mulai tutorialnya. Nah, di sini kita masih menggunakan file yang sama karena ini nanti akan bisa menjadi patokan, ya, untuk pemahaman kita. Nah, kita akan bahas bagaimana mengolah data ini lebih lanjut, ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas sortir data sesuai dengan keinginan. Nah, sekarang kita akan olah dia untuk mendapatkan, ya, value-nya, ya, atau nilai value dari angka-angka ini. Ya, kalau kita lihat di sini angka ini gaji pokok. Nah, kita mau tahu jumlah total gaji pokok karyawan yang Departemen Pemasaran dengan kota asalnya Bandung tapi tamatannya SMA. Itu kira-kira gimana? Bisa nggak cepat kita sajikan? Nah, tentunya kita butuh waktu untuk itu kalau kita belum memahami yang namanya pivot table. Nah, di sini kita ada tools yang bagus sekali yang diberikan di Excel yang bisa kita manfaatkan untuk data-data seperti ini, yaitu namanya pivot table. Nah, sekarang ini contoh filenya. Nanti file ini saya akan kasih di link downloadnya di link deskripsi biar kawan-kawan juga bisa mencobanya nanti. Kita siapkan, kemudian kita pilih insert. Nah, di bagian insert, nah, di sini ada namanya pivot table. Pivot table, ya. Nah, di sini kita ada 3 pilihan. Jadi kita pilih saja yang bagian pivot table ini. Nah, di sini akan muncul pilihan, ya, pivot table from table or rank. Jadi di sini kita pilih dulu mana yang mau kita olah nanti di pivot. Jadi kita pilih panah ini. Nah, kita arahkan di nama, mulai dari nama saja, nomor nggak usah kita pilih. Nama sampai gaji terakhir. Udah terseleksi, kita kembalikan. Nah, kemudian di sini pilihan, ya, di mana pivot table untuk ditempatkan. Jadi kita pilih saja di existing worksheet, jadi di worksheet yang lain saja, atau maaf, ya, kalau new worksheet dibuat worksheet baru, ya. Kalau existing, ya, jadi berarti di worksheet ini. Jadi kita biarkan saja di sini, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga sudah disediakan areanya. Jadi kita sudah disiapkan di sini, nanti tampil pivot table-nya di sini. Nah, pengaturan pivot table itu ada di bagian kanan. Nah, ini perlu kita pahami, ini pivot table fields ini mana yang akan kita olah-olah, mana yang kita mau adu datanya untuk bisa ditampilkan. Jadi tugas kita selanjutnya adalah mengaturnya untuk penyajian data. Seperti di sini kita perhatikan ada row, ada kolom. Row berarti baris, kolom, ya, datanya berupa ditempatkan di kolom, value nilai value-nya nanti. Tentunya nilai value ini adalah yang ada angka-angkanya, yang mana itu akan menjadi penjumlahan atau pengolahannya. Tentu kita tempatkan. Jadi caranya kita klik tahan di sini, field ini, field gaji pokok. Nah, kita tempatkan dia di value, ya. Kemudian kita mau tempatkan row, misalnya departemennya di sini, row. Nah, kalau kita menggunakan ini saja, row sama value, nah, kita sudah dapatkan data, ya. Berarti total jumlah gaji karyawan yang Departemen Keuangan totalnya segini, ya, ada sekitar 11 juta lebih. Total gaji Departemen Pemasaran segini, total produksi karyawan produksi segini. Nah, grand totalnya ini. Jadi kita sudah mendapatkan data berdasarkan jumlah total gaji yang dari departemen. Kalau kita mau rincikan keuangan ini, nah, keuangan ini rinciannya kita mau detailkan, nah, kita tempatkan di bagian kolom. Jadi keuangan ini kita mau rincikan dia berdasarkan kota. Jadi kita pilih kota, ditempatkan dia di kolom.
Nah, kita perhatikan di sini. Jadi, keuangan tadi yang totalnya sekian, 11 juta, dia rincikan. Jadi, dari kota. Jadi, dari Bandung segini, karyawan berasal dari Bandung, pasar segini, Jakarta segini. Nah, ini grand totalnya. Jadi, datanya sudah dinamis ya. Mau dilihat kemanapun, datanya totalnya segitu juga. Tapi, detail rincian bisa kita sampaikan secara akurat ya, karena kita menggunakan yang namanya pivot table. Nah, itu kalau kita mau olah seperti ini ya. Nah, ini kan tadi departemennya kita taruh di rows ya, berarti di baris susunannya. Kemudian kolom itu ada untuk kota, jadi kotanya di kolom. Nah, kalau kita mau balik, mau kotanya di kolom, kotanya di baris, atau departemennya di kolom, bisa. Kita pindahkan saja dia. Nah, kita pindahkan saja di bagian sini. Lihat. Nah, sekarang yang berada di sebelah kiri atau barisnya itu adalah kota. Kemudian departemen yang berada di kolom. Jadi sama saja. Ya, ini tingkat penyajian data saja ya. Kita maunya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk filter. Nah, di filter ini kita juga bisa menyaring lagi data ini atau mendetailkan lagi data pivot ini. Misalnya kita ingin memfilter dari karyawan yang berasal dari Bandung, departemennya ini ya, keuangan, pemasaran, produksi. Nah, di sini kita mau filter berdasarkan yang pendidikan ya, berdasarkan pendidikan. Kita tambahkan di sini di pendidikan, kita filter. Nah, kita lihat di sini di atasnya sudah muncul pendidikan. Pendidikannya sekarang statusnya all. Nah, kalau kita mau menyajikan data ini semuanya ya. Jadi di keuangan ini ada, di keuangan Bandung ini ada pendidikan S1, SMA, S2, pemasaran juga gitu. Nah, semuanya ada, include. Nah, kita mau pisah, mau pecah-pecah dia menjadi pendidikan. Caranya kita pilih all. Nah, kita tandai saja di sini, pilih select multi. Nah, kita centang yang S1 misalnya. Oke. Nah, jadi yang data yang sekarang ini, grand total yang ada ini, grand total gaji ini berdasarkan filter dari pendidikan S1 ini semuanya. Jadi kita bisa tahu anggaran nanti total gaji karyawan yang untuk S1 totalnya segini. Nah, inilah yang rincian detailnya dari Bandung departemennya ini. Nah, misalnya kalau kita mau filter berdasarkan dari S2. Nah, S2 cuma ada di pemasaran dan produksi ya, tidak ada di keuangan. Nah, ini totalnya ya. Kemudian di SMA, nah, kita filter. Nah, ini totalnya ya. Jadi itulah kelebihan dari pivot table ini, kita bisa menyajikan beragam bentuk sajian data yang bisa bermanfaat untuk menjadi laporan kita untuk di unit tempat kita bekerja atau kebutuhan laporan-laporan kita nanti ya. Jadi kita tinggal hanya memindah-mindahkan saja filenya. Jadi filenya berarti header-header dari kolom tersebut. Ya, kalau kita mau nggak seperti ini, kita tinggal tukar-tukar. Kalau ini kan berdasarkan pendidikan, kita mau tukar berdasarkan departemen saja. Kita masukkan pendidikan di sini. Nah, filternya adalah departemen. Nah, juga bisa dipindah di sini. Ini pendidikan, nah ini departemen. Jadi pendidikan, departemen semuanya muncul. Ya, nah di sini ini yang SMA. Nah, kita coba atur. Misalnya yang di bagian keuangan saja. Nah, di sini ya. Nah, kita mau yang berdasarkan produksi, pemasaran. Nah, di sini ya. Ini terseleksi tadi SMA ya, kita all dulu. Nah, okay. Nah, jadi double filter pun bisa ya, mau filter bagaimanapun, diminta data ini, datanya bisa langsung muncul dengan cepat. Ya, ini bisa kita langsung print ya, kita langsung seleksi ini, atau kita copy di tempat lain, kita kasih header cover, kita kasih rapikan tabelnya, di print, kasih judul, nah selesai. Atau mau lanjut ke bikin grafik, bisa selesai dengan baik ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan data yang kita sajikan sangat berguna untuk instansi kita dan bisa dimanfaatkan sebagai laporannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.